Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikason Pratama. Kali ini saya akan memiliki tugas di mata kuliah perpustakaan. Kali ini saya akan menyampaikan mind mapping saya atau ide saya mengenai konsep perpustakaan yang ada di dalam pikiran saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Budi selaku dosen mata kuliah ini sudah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan ide apa tentang perpustakaan yang ada di dalam pikiran saya. Baik. Seandainya saya memiliki kekuatan dan risiko ataupun dukungan dari manapun nanti atau punya sokongan yang bisa mewujudkan impian saya ini, saya ingin membuat perpustakaan dengan sebutan Pustakafe. Ya, kita mulai dari apa itu Pustakafe. Di gambaran umumnya Pustakafe itu adalah sebuah perpustakaan yang merupakan hasil kombinasi antara perpustakaan dan kafe sehingga menjadi namanya Pustakafe. Yang dimana nanti bentuk perpustakaan ini itu akan disesuaikan dengan bentuk seperti halnya kita berada di kafe, mulai dari tatanan ruangannya, kemudian dari segi konsep pelayanannya, dari segi fasilitas yang akan didapatkan, itu merupakan penggabungan antara perpustakaan dan juga kafe. Konsepnya seperti apa? Nanti Pustakafe ini itu akan meninggalkan konsep-konsep perpustakaan yang klasik, di mana dalam perpustakaan itu isinya hanya rak-rak buku gitu ya, yang notabene juga dalam perpustakaan itu harus seni, ya, tidak boleh ada suara, tidak boleh ada keramaian. Nah, dalam Pustakafe ini nanti bentuknya itu akan didesain seperti kafe, di mana ada meja-meja dan di dalam satu meja itu akan disediakan sebuah unit komputer. Ya, jadi dalam Pustakafe ini tidak ada buku cetaknya. Semua buku sudah berbentuk digital. Kenapa? Karena ini juga merupakan kita mengikuti alur keinginan zaman sekarang, ya, di mana semua harus serba digital. Jika kita mau mempertahankan buku cetak, tentu kita akan kehilangan minat dari orang yang akan membaca buku. Jadi ada sebuah meja, di mejanya itu ada terdapat layar komputer. Nah, di dalam layar komputer itu, di situ sudah tersedia berbagai bentuk buku apapun yang ingin dicari. Jadi kalau kita mau membaca buku apa, itu tinggal nyalakan komputer, kemudian search kita ingin buku apa. Nah, misalkan kita akan membaca novel, maka kita tinggal ketik di pencarian novel, track. Nanti di dalam novel sudah ada judul-judulnya, entah itu horor, percintaan, entah itu komedi, sudah ada folder-foldernya. Ketika klik folder kita misalkan komedi, di situ sudah ada ratusan novel yang sesuai dengan tema yang Anda cari. Begitupun misalkan kita mencari buku literatur untuk penelitian kita, misalnya kita akan meneliti bahasa atau misalkan akan meneliti sintaksis, maka kita tinggal ketik saja sintaksis, nanti akan muncul foldernya nanti ada buku, ada artikel, ada deskripsi yang berhubungan dengan sintaksis tadi. Kalau kita klik folder buku, di dalam sudah ada isi beberapa ebook yang membahas tentang sintaksis. Kalau kita klik di folder artikel, kita juga sudah sediakan berbagai macam artikel penelitian yang berhubungan dengan sintaksis tadi, begitu dengan skripsinya. Ya, nah, ini perpustakaan digital, tapi bukan berarti berbasis internet, tidak. Ini keunggulannya. Kenapa tidak harus berbasis internet? Agar siapapun yang membutuhkan bantuan untuk literatur bacaan, entah itu untuk kesenangan ataupun untuk penelitian, maka dia tidak perlu harus menggunakan data internet. Tinggal datang ke Pustakafe ini, cari tempat duduk yang nyaman Anda, nyalakan komputer Anda, carilah buku yang Anda inginkan di Pustakafe. Itu konsepnya. Selain itu, karena ini Pustakafe, maka desain ruangan kita juga akan buat seperti halnya kafe yang ada, yaitu dengan adanya keindahan-keindahan di sudut-sudut ruangan yang bisa menjadikan Pustakafe ini menjadi sarana untuk berfotoria juga, ya, karena tidak bisa dipungkiri generasi saat ini itu sudah menjadi generasi foto, ya, di mana-mana mencari spot foto. Ya, maka Pustakafe ini jadi baik dindingnya, penataan ruangnya, kemudian konsep
gambar-gambar yang ada di pustaka kafe ini itu akan kita upayakan menjadi bisa untuk taman foto juga. Kemudian itu secara konsep. Lalu bagaimana proses dalam kita memasuki pustaka kafe itu sendiri? Apakah tiba-tiba orang datang duduk lalu bisa dengan seenaknya membuka komputer dan mencari buku? Apakah seperti tidak? Jadi konsepnya nanti seperti ini. Misalkan saya sebagai yang akan masuk ke pustaka kafe, kita masuk ke pustaka kafe, nanti langsung ke resepsionis, ada operator di sana. Nah, di operator kita akan ditanyai berapa lama kita akan ada di pustaka kafe. Jadi konsepnya seperti warnet. Ya, kita di jam. Karena apa? Kalau kita tidak di jam, itu bisa jadi akan terjadi antrean. Nah, jam ini untuk membuat kita tahu berapa lama orang ini di pustaka kafe, dan itu juga bisa memperkirakan jika ada, misalkan kita sudah full table, ya, tidak ada satu tempat duduk pun, nah kita bisa memberitahukan kepada yang baru datang untuk mereka menunggu berapa lama lagi dia bisa memanfaatkan pustaka kafe. Jadi nanti komputernya pun itu akan disetting. Nah, seperti hanya kita main PS misalnya, atau warnet itu tadi sudah. Ya, jadi misalkan saya mau 1 jam, nah, 1 jam. Kita setting, setelah 1 jam maka komputer otomatis akan mati sendiri. Selain itu, di pustaka kafe ini juga kita menyediakan layanan print, dan juga kita sudah sediakan di komputernya itu adalah office. Ya, jadi teman-teman yang mau membuat tugas itu akan sangat dimanjakan, akan sangat dinyamankan sekali ketika dia datang ke pustaka kafe. Bagaimana tidak dinyamankan? Fasilitas sudah kita berikan seperti kafe, one meja, one people, kemudian komputer juga seakan-akan sudah milik Anda, dan di dalam komputer itu sudah beribu buku yang apapun bisa Anda cari di situ, maka tidak perlu mencari lagi ke tempat yang lain. Selain itu Anda bisa langsung mengetik tugas Anda di tempat yang sama. Literaturnya sudah ada, langsung diaplikasikan di Word, ketik di situ. Setelah Anda kafe kemudian Anda print, maka pulang dari pustaka kafe ini Anda sudah membuat tugas Anda dengan komplit hanya di satu tempat, yaitu di pustaka kafe. Nah, jadi seperti itu. Ya, setelah itu Anda juga bisa foto-foto. Nah, lalu siapa sasarannya? Sasarannya yang boleh masuk ke pustaka kafe. Pustaka kafe ini di dalam mindset saya ini akan cocok sekali kalau berada di perguruan tinggi atau universitas. Ya, dimana pustaka kafe ini bisa dijadikan tempat untuk semua mahasiswa yang memiliki tugas-tugas yang tentunya bisa menunjang pendidikan ataupun ketika mereka melaksanakan perkuliahan. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika pustaka kafe ini ternyata berjalan dan itu mendapatkan respon yang baik, bisa juga pustaka kafe kita buka secara umum. Ya. Namun untuk kalau kita buka secara umum atau di luar lingkungan pendidikan, tentu yang akan kita ubah nanti adalah buku-buku yang ada di dalam komputer tadi, di mana buku-bukunya kita harus lebih banyak menyediakan buku-buku yang bersifat umum, ya, daripada buku-buku yang bersifat pendidikan. Kemudian bagaimana cara kita untuk menyaring pengunjung agar pustaka kafe ini tidak sepi? Dengan melihat keutamaan-keutamaannya seperti di awal tadi, one table, one people, satu komputer sudah isinya bukunya lengkap, bisa langsung mengerjakan tugas di sana, bisa langsung di-print juga, tanpa harus ada layanan internet, semua sudah tersedia. Satu, menurut saya, kemudian tempat itu yang sudah instagramable, itu sudah salah satu menjadi daya tarik orang akan mengunjungi pustaka kafe di sana. Kedua, saya juga akan mengadakan sinergitas antara pustaka kafe dengan dosen-dosen pengampu mata kuliah yang ada di universitas tersebut. Dengan cara seperti apa? Misalkan Bapak Ibu dosen memberikan sebuah tugas, maka literatur yang digunakan oleh mahasiswa itu haruslah dicari di pustaka kafe. Tidak boleh dari literatur yang ada di internet ataupun yang lain. Karena pustaka kafe juga sudah lengkap. Jadi ada kewajiban dari Bapak Ibu dosen untuk mengarahkan mahasiswanya ya, untuk mencari literatur yang ada di pustaka kafe, atau tidak diperkenankan untuk mencari literatur di tempat lain selain pustaka kafe.
Dengan begitu, mau tidak mau, suka atau suka, meskipun dari sedikit pemaksaan tapi juga untuk kebaikan, maka semua mahasiswa yang mendapatkan tugas itu akan menuju ke pustaka kafe. Nah, lalu kami sebagai yang menyediakan di pustaka kafe pun harus bisa mengimbangi. Dengan Bapak Ibu dosen sudah memberikan arahan untuk tidak mencari literatur di tempat yang lain, maka kami sebagai pengurus pustaka kafe harus mampu menyediakan literatur yang lengkap di dalam komputer yang ada di pustaka kafe. Dengan begitu, setiap hari pustaka kafe pasti akan dikunjungi. Kemudian untuk operasionalnya, biaya operasionalnya bagaimana? Nah, karena ini pustaka kafe, maka selain menyediakan literatur, selain menyediakan layanan jasa, kita juga bisa menjadi sumber untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan dari mana? Dari kafenya tadi. Ya, jadi kalau pinjam komputernya di jamnya itu memang free, bebas karena ini adalah fasilitas kampus. Tapi untuk pemesanan makanan, pemesanan minuman itu baru harus beli. Dari situlah kita bisa mengambil keuntungan. Keuntungan itu bisa kita gunakan untuk operasional dari pustaka kafe ini, maintenance perlengkapan, bayar kemudian para pekerja dari pustaka kafe itu kita mencari sumbernya dari penjualan produk-produk yang ada di kafe kita. Setelah itu dari print, nah dari print itu juga dikenakan jasa atau biaya kalau memakai komputernya gratis. Itu saya rasa jadi pustaka kafe saya rasa akan menjadi salah satu hal yang perlu kita coba untuk tetap mengeksistensikan perpustakaan yang ada. Ya, karena kalau kita lihat perpustakaan sekarang sudah tergerus dengan digitalisasi ataupun dengan internet. Orang dengan buka HP sudah dapat membaca, dengan ini sudah dapat membaca. Tapi kita berikan kepuasan yang lain. Ya, kalau kita hanya melihat di HP, duduk di kelas itu kurang nyaman. Tapi kalau Anda datang ke pustaka kafe, Anda akan merasa duduk di kafe. Tapi setelah itu Anda juga bisa mendengarkan musik, bisa membaca literaturnya akan Anda cari, bisa membuat tugas di sana, dan juga bisa memesan minuman dan makanan, dan yang paling penting bisa juga dijadikan ajang untuk berselfie. Ya, pustaka kafe, bayangan saya akan menjadi tempat yang akan dikunjungi, akan dicintai, akan disukai oleh mahasiswa yang ada. Mudah-mudahan ide ini bisa siapapun yang melihat video ini bisa mendengar ide saya. Ada yang mau peduli dengan konsep saya ini, ada yang mau membantu dengan saya ini, dan mari kita mencoba